Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita nanti akan mempelajari mengenai bab 1, yaitu menyayangi anak yatim. Terlebih dahulu Bapak sampaikan dulu tujuan daripada pembelajaran kita. Setelah nanti kita mempelajari mengenai menyayangi anak yatim, ya, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maun. Yang pertama tujuan pembelajaran kita, ya, setelah nanti kita selesai mempelajari mengenai surah Al-Maun, yang pertama Bapak berharap nantinya siswa bisa meyakini surah Al-Maun ini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti Bapak juga berharap supaya siswa nanti terbiasa membaca surah Al-Maun dengan baik dan benar. Selanjutnya siswa, ya, bisa melafalkan surah Al-Maun ini dengan baik dan benar. Dan setelah kita mempelajari nanti surah Al-Maun juga, Bapak berharap siswa nantinya bisa mengartikan surah Al-Maun dengan baik dan benar. Kemudian siswa juga bisa menjelaskan makna isi pokok surah Al-Maun. Dan selanjutnya menghubungkan ayat-ayat Al-Quran ini dengan perilaku kita sehari-hari, ya, dengan baik dan benar. Dan terakhir nanti setelah kita mempelajari surah Al-Maun, Bapak juga berharap siswa nantinya bisa mempraktekkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku yang menyayangi anak yatim dengan baik dan benar. Nah, di sini kita akan coba membaca surah Al-Maun, ya, membaca surah Al-Maun. Nah, nanti kita sama-sama baca, tapi ini Bapak dulu yang baca, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak Bapak semua, itulah tadi bunyi daripada surah Al-Maun, yang mana surah Al-Maun ini adalah surah yang ke-107 di dalam Al-Quran, ya, yang mana Al-Maun ini artinya barang-barang yang berguna. Nah, setelah kita nanti bisa membaca surah Al-Maun, selanjutnya Bapak berharap, ya, kita juga di sini bisa untuk menuliskan surah Al-Maun. Nah, mulai dari ayat 1 sampai nanti ayat seterusnya. Coba dilihat, nak, ya.
Coba diperhatikan ayat pertama di situ. Aro'aital ladzi yukazzibu biddin. Nah, jadi di situ coba dibuat tulisannya ya. Itu contohnya sudah Bapak buat contohnya di situ. Ya. Nah, sampai ayat kedua, seterusnya 3, 4 sampai ayat terakhir nantinya. Ya, bisa kira-kira Muzaifatul Ahmad bisa? Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya setelah kita bisa menuliskan surah Al-Ma'un ya. Nah, jadi kita kemudian harus bisa juga untuk mengartikan ayat demi ayat mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Nah, coba perhatikan Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian disambung ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong untuk memberikan makan orang miskin. Ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Nah, yang dimaksud dengan celakalah orang-orang yang sholat di sini, apa itu Pak? Allazinahum an sholatihim sahun. Yaitu sholatnya orang-orang, sholatnya orang-orang apa? Nah, yang celaka itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, yang celaka itu adalah orang-orang yang lalai dia akan sholatnya. Allazina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan untuk memberikan bantuan. Nah, setelah kita buat arti, kita sudah memahami arti daripada surah Al-Ma'un. Kemudian pesan pokok dari surah Al-Ma'un ini yang pertama adalah asbabun nuzul. Ya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya surah Al-Ma'un. Nah, di dalam satu riwayat ya, di dalam satu riwayat ada beberapa perselisihan antara perawi. Ya, ada yang mengatakan asbabun nuzul daripada surah Al-Maun ini, ada yang mengatakan Abu Sufyan, kemudian ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Al-As bin Walid, ya. Nah, itu ada beberapa perselisihan antara perawi. Nah, asbabun nuzul daripada surah Al-Maun ini, ketika ada setiap minggu menyembelih unta ya, ada orang setiap minggu menyembelih unta. Kemudian suatu ketika ada anak yatim, ya, ada anak yatim datang, kemudian anak yatim ini meminta daging unta tersebut, ya. Apa katanya? Wahai paman, bolehkah aku meminta daging unta tersebut? Nah, kemudian mereka tidak memberikan, ya, mereka tidak memberikan dagingnya, namun mereka menghardik, ya, mereka mengusir anak yatim tersebut. Nah, itu salah satu asbabun nuzul daripada surah Al-Ma'un. Kemudian ada juga di dalam satu riwayat, ya, diceritakan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok orang munafik, ya, yang rajin mengerjakan sholat, namun ketika ia sholat, ya,
tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ia sholat, dia tidak berniat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Namun, dia itu sholat, ya, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ketika dilihat oleh orang lain, ya, mereka terlihat khusyuk mengerjakan sholat tersebut. Tapi ketika tidak dilihat oleh orang lain, mereka seenaknya, semena-mena melaksanakan sholat tersebut. Ya, mereka menyepelekannya, mereka meninggalkannya. Ya, nah, jadi Allah tidak suka kepada orang-orang yang munafik seperti ini. Maka turunlah surah Al-Ma'un itu ayat 4 sampai ayat 7. Nah, itu adalah asbabun nuzul daripada surah Al-Ma'un. Pesan indah di sini ada, ya, pesan indah surah Al-Ma'un. Ya, ayat pertama ada di situ, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Nah, jadi pasti anak-anak Bapak sering melihat, ya, ada orang yang banyak harta. Ya, mereka memiliki segala apa yang diinginkan mereka bisa mereka capai. Namun ada juga sebagian daripada mereka itu, ya, orang yang seperti mereka itu ada sebagian yang memiliki sifat pikir, ya, yang tidak mau berbagi, ya, tidak mau berbagi terhadap tetangganya. Nah, itu, ya, pesan indah dari surah Al-Maun itu. Selain itu ada pula orang yang rajin mengerjakan sholat, ya, sudah melaksanakan ibadah haji tetapi masih memiliki sifat kurang menyenangkan terhadap orang lain. Nah, jadi perilaku yang seperti ini, inilah sifat yang harus kita hindari, ya nak. Nah, surah Al-Maun ini memberikan pesan-pesan yang indah supaya bisa menghindari perilaku tercela. Makanya surah Al-Ma'un menyebutnya sebagai pendusta agama. Ya. Nah, jadi itu dia pokok, ya, pesan pokok daripada surah Al-Ma'un. Nah, baru setelah kita pelajari itu, kemudian kita bisa menghafal surah Al-Ma'un. Ya. Bagaimana Pak caranya kita agar bisa menghafal surah Al-Ma'un? Nah, supaya kita bisa menghafal surah Al-Ma'un mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir, ya. Kita coba baca dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama apa bunyinya, Pak? Coba siapa yang bisa? Nah, Bapak coba dulu ya. Nah, Bapak coba dulu, coba didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Nah, jadi cara menghafal surah itu, kita harus sering mengulang-ulangi ayat demi ayat, ya. Contohnya kita baca ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Nah, seperti itu ya. Kita baca berulang-ulang sampai 3 kali, 4 kali. Setelah kita hafal ayat yang pertama, baru kita lanjut ke ayat kedua. Nah, seperti itulah seterusnya sampai ayat yang terakhir. Nah, jadi anak Bapak sekalian, apa arti dari surah Al-Ma'un? Mengapa surah Al-Ma'un itu disebut dengan surah Makkiyah? Ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri yang mendustakan agama itu? Nah, dan yang terakhir, untuk apa kita mempelajari surah Al-Ma'un? Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak mohon maaf jika ada kesalahan.
Dan mari kita tutup pelajaran kita ya hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.